Selamat datang di video pembelajaran bahasa Jepang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang jikosokai. Apa itu jikosokai? Yuk kita simak. Jikosokai adalah perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Kali ini, kita akan belajar ungkapan-ungkapan yang digunakan pada saat memperkenalkan diri. Dari mulai salam pembuka, menyatakan nama, tempat tinggal atau asal, status, tingkatan kelas, dan salam penutup. Yang pertama, salam pembuka. Nah, untuk salam pembukanya yaitu hajimemashite. Hajimemashite. Nah, ungkapan ini digunakan ketika pertama kali bertemu dan berkenalan dengan orang lain. Jadi, hajimemashite ini digunakan saat pertama kali ketemu sama orang ya. Nah, hajimemashite ini artinya perkenalkan. Coba kita ucapkan bersama-sama. Hajimemashite. Hajimemashite. Yang kedua, menyatakan nama. Untuk menyatakan nama, ada pola kalimatnya. Yang pertama, kata benda orang, wa, kata benda nama, des. Kata benda orang di sini kita isi dengan subjek atau pelaku. Lalu wa di sini merupakan partikel atau kata penghubung. Lalu kata benda nama. Kata benda nama berarti diisi dengan namanya siapa. Lalu des. Des di sini merupakan akhiran kalimat positif dalam bahasa Jepang. Coba kita masukkan ke contoh ya. Kata benda orang di sini atau subjeknya itu, karena kita memperkenalkan diri kita sendiri, maka subjeknya adalah saya. Saya dalam bahasa Jepang yaitu watashi. Lalu partikel wa, lalu namanya siapa? Misalkan saya Vera des. Jadi watashi wa Vera des. Watashi wa Vera des. Artinya saya adalah Vera. Atau kita bisa menggunakan pola kalimat yang lain, yaitu kata benda orang no namae wa, kata benda nama des. Nah, perbedaan dari pola kalimat yang satu dengan yang pola kalimat dua terletak pada ini, no namae wa. Coba kita masukkan ke contoh ya. Tadi kata benda orangnya saya, berarti saya apa? Watashi. Watashi no namae wa Vera des. Watashi no namae wa Vera des. Nah, no di sini merupakan partikel, sama kayak wa. Cuman kalau no itu adalah partikel kepemilikan dan namae artinya nama. Jadi watashi no namae artinya nama saya. Watashi no namae wa Vera des. Nama saya adalah Vera. Kedua pola kalimat ini dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, menyatakan tempat tinggal atau asal. Nah, untuk pola kalimatnya yaitu kata benda orang, wa, kata benda tempat, ni, sundeimasu. Nah, kata benda orang di sini diisi dengan subjek atau pelaku, lalu diikuti oleh partikel wa, lalu kata benda tempat. Kata benda tempat berarti diisi dengan tempatnya di mana. Lalu partikel ni. Partikel ni ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu tempat. Lalu sundeimasu. Coba kita masukkan ke contoh ya. Misalkan subjeknya saya berarti watashi, wa tempatnya di mana? Misalkan Bandung, ni sundeimasu. Nah, berarti watashi wa Bandung ni sundeimasu. Untuk cara mengartikannya yaitu biasanya setelah wa mundur ke belakang baru diartikan dari belakang. Jadi misalkan watashi wa Bandung ni sundeimasu artinya saya baru ke belakang, terus sundeimasu artinya tinggal, ni di Bandung. Jadi artinya saya tinggal di Bandung.
Nah, pola kalimat tersebut merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan tempat tinggal. Lalu, pola kalimat yang lainnya yaitu kata benda orang, wa, kata benda tempat, kara kimashita. Nah, kara di sini merupakan partikel yang artinya dari. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan asal. Coba kita masukkan ke contoh ya. Kata benda orangnya, saya berarti watashi, wa, misalkan kata benda tempatnya, Garut. Garut kara kimashita. Jadi, watashi wa Garut kara kimashita. Artinya, saya, lalu ke belakang, kimashita itu berarti asal. Berarti berasal, kara itu dari, Garut. Jadi artinya, saya berasal dari Garut. Watashi wa Garut kara kimashita. Saya berasal dari Garut. Yang keempat, menyatakan status siswa atau pelajar. Pola kalimatnya, kata benda orang, wa, kata benda nama sekolah, no, kata benda status, des. Nah, untuk kata benda orangnya, kita isi dengan subjeknya siapa, kata benda nama sekolahnya diisi dengan nama sekolahnya apa, lalu kata benda statusnya apa, karena kita pelajar berarti diisi dengan siswa. Coba kita masukkan ke contoh ya. Subjeknya saya berarti bahasa Jepangnya watashi, wa, nama sekolahnya apa, misalkan SMA 2 Garut, no, terus statusnya tadi siswa, berarti siswa dalam bahasa Jepang yaitu gakusei des. Jadi, watashi wa SMA 2 Garut no gakusei des. Nah, untuk nama sekolahnya bisa kita bahasa Jepangkan ya. Untuk SMAN 2 Garut, bahasa Jepangnya yaitu Garuto no Dainikoko. Jadi, kalimatnya yaitu watashi wa Garuto no Dainikoko no gakusei desu. Artinya, saya adalah siswa SMAN 2 Garut. Selanjutnya, menyatakan tingkatan kelas. Pola kalimatnya, kata benda orang, wa, kata benda tingkatan kelas, des. Untuk kata benda orangnya diisi dengan subjeknya siapa, lalu kata benda tingkatan kelas diisi dengan tingkatan kelas. Misalkan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, kan kalau di Indonesia kelas 10, kelas 11, 12 untuk jenjang SMA. Kalau untuk di Jepang biasanya menggunakan angka 1, 2, 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Kayak gitu. Nah, untuk kosakata tingkatan kelas, kalian bisa lihat di sebelah sini. Untuk kelas 1 yaitu Ichinensei atau misalkan kelas 10, lalu kelas 2 Ninensei, kelas 3 Sanensei. Coba kita masukkan ke dalam pola kalimat ya. Subjeknya saya, watashi, wa, tingkatan kelasnya berapa? Misalkan kelas 1 berarti Ichinensei desu. Watashi wa Ichinensei desu. Artinya, saya kelas 1. Yang terakhir, salam penutup. Untuk salam penutupnya yaitu dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ungkapan itu digunakan setelah selesai memperkenalkan diri sendiri. Ungkapan itu bisa diartikan seperti nice to meet you atau senang berkenalan dengan Anda atau kalian. Coba kita ucapkan bersama-sama. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, itulah pola-pola kalimat tentang Kikosokai. Sekarang coba kita praktekkan ya. Hajimemashite. Watashi wa Fera desu. Watashi wa Bandung ni sundeimasu. Watashi wa Garuto no Dainikoko no gakusei desu. Watashi wa Ichinensei desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, nanti coba kalian praktekkan sendiri-sendiri ya.
Nah, itulah materi tentang Jikosokai. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Materaishu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.